Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wulandari Lestari NIM 2619036, Lisnur Hakimah NIM 2619037, Nika Handayani NIM 2619038, M. Wiana Hafiz Arafi NIM 2619119, dan Tri Rizkyati Ananda NIM 2619129 akan menjelaskan sedikit tentang relasi rekursi dengan fungsi pembangkit. Apa sih relasi rekursi itu? Mari kita simak slide selanjutnya. Selanjutnya, saya Nika Handayani NIM 2619038 akan menjelaskan fungsi rekursif. Apa itu fungsi rekursif? Tinjau kembali fungsi untuk menghitung faktorial dari bilangan bulat tak negatif n yang didefinisikan sebagai berikut. N faktorial bernilai 1 apabila n lebih dari 0 dan n faktorial bernilai 1 dikali 2 dikali sampai dengan n-1 dikali n jika n lebih dari 0. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Faktorial dari 0 sama dengan 1. Faktorial dari 1 itu sama dengan 1. Kemudian untuk faktorial dari 2 itu ada 1 dikali 2 dan seterusnya sampai faktorial dari 4 sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Faktorial dari n dapat didefinisikan dalam terminologi faktorial juga. Faktorial 0 sama dengan 1, faktorial 1 sama dengan 1 dikali 0 faktorial, 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 faktorial, dan seterusnya. Maka untuk n lebih dari 0, kita melihat bahwa n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali sampai ke n-1 dikali n sama dengan n-1 faktorial dikali n. Selanjutnya, dengan menggunakan notasi matematika, maka n faktorial didefinisikan dalam hubungan rekursif sebagai berikut. N faktorial bernilai 1 jika n lebih besar daripada 0, dan n faktorial bernilai n kali dalam kurung n-1 faktorial jika n lebih besar daripada 0. Jika kita misalkan fn sama dengan n faktorial, maka fungsi faktorial di atas dapat juga ditulis sebagai fn bernilai 1 jika n lebih besar daripada 0 dan bernilai n kali f dalam kurung n-1 faktorial jika n lebih besar daripada 0. Fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Nama lain dari fungsi rekursif adalah relasi rekursif atau recurrence relation. Fungsi rekursif disusun oleh dua bagian, yaitu basis dan recurrence. Untuk basis sendiri adalah bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini juga sekaligus menghentikan definisi rekursif. Sedangkan untuk recurrence, bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dari fungsi harus lebih dekat ke nilai awal. Saya, Tri Rizkyati Anandawari Putri, akan mencoba menjelaskan mengenai penyelesaian fungsi rekursif. Jadi, solusi khusus relasi rekursinya, tentukan solusi khusus dari relasi rekursi AN sama dengan 2A N-1 dengan A0 sama dengan 3. Nah, bagaimana sih penyelesaiannya? Yang pertama, ubah persamaannya menjadi AN min 2A N-1 sama dengan 0. Persamaan karakteristik dari relasi rekursi tersebut adalah R-2 sama dengan 0 menjadi R sama dengan 2. Solusi umum relasi rekursi dengan akar tunggal adalah AN sama dengan C1 kali R pangkat N. Berarti solusi umum untuk kasus ini adalah AN sama dengan
C1 kali 2 pangkat N. Untuk menentukan nilai C1, gunakan nilai awal yang telah diberikan, yaitu A0 sama dengan 3. Substitusi N sama dengan 0 pada AN sama dengan C1 kali 2 pangkat N. Untuk mendapatkan A0 sama dengan C1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 3, menjadi C1 sama dengan 3 adalah AN sama dengan 3 kali 2 pangkat N. Yang selanjutnya adalah fungsi pembangkit. Pandang A0, A1 hingga AN adalah barisan bilangan dengan indeks N. Fungsi pembangkit atau generation function dari beberapa barisan tersebut didefinisikan sebagai deret pangkat, yaitu fx sama dengan A0 tambah A1x kuadrat tambah A2x kuadrat tambah AN x pangkat N, dan seterusnya. Masalah konvergensi deret tidak diperhatikan. Yang diperhatikan adalah penulisan tanda x0 sama dengan 1, x1 hingga xn, yang diinterpretasikan sebagai penulisan tanda aljabar atau simbol yang mewakili bermacam-macam suku dari barisan A0 tambah A1 hingga AN dan seterusnya. Karena suatu barisan yang hingga dapat dikatakan sebagai barisan tak hingga dengan AN plus 1 sama dengan AN plus 2 sama dengan, dan seterusnya hingga 0. Maka semua juga berlaku untuk barisan yang hingga. Penyelesaian fungsi pembangkit. Misalkan M adalah bilangan bulat positif, maka fungsi pembangkit fmx untuk barisan koefisien binomial M0, M1, hingga mm adalah fmx sama dengan M0 plus M1 pangkat x plus M2 pangkat x kuadrat plus hingga mm pangkat x pangkat m. Dan menurut rumus binomial Newton, maka bentuk ini adalah sama dengan 1 plus x pangkat m. Lebih umum lagi, bila A suatu bilangan real sembarang, maka fungsi pembangkit f(a)x untuk barisan koefisien binomial A0, A1, hingga AM adalah f(a)x sama dengan A0 plus A1 pangkat x plus A2 pangkat x kuadrat plus AM pangkat x pangkat m. Yang berdasarkan teorema binomial Newton dapat ditulis sebagai f(a)x sama dengan 1 plus x pangkat a. Terima kasih yang sudah menyimak penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian atau ada kata-kata yang salah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.